Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar hari ini di hari Jumat yang penuh dengan semangat ya tentunya. Nah, hari ini anak-anak Bunda Febri akan menjelaskan tentang materi atau perkenalan materi di tema 5 tentang wirausaha. Sudah siap semuanya untuk menyimak apa saja sih yang akan kita pelajari dan apa saja nanti kegiatan, proyek atau praktek yang akan Bunda berikan ke anak-anak. Sudah siap? Yuk kita langsung ke subtema 1. Di muatan IPS masih seputar dengan kerjasama regional ya di kawasan Asia Tenggara. Jadi Bunda nanti menjelaskan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ada apa saja di sana? Ada pertukaran sandang, pertukaran pangan, dan pertukaran papan. Berikutnya, untuk muatan IPA, Bunda akan menjelaskan tentang pengertian magnet, bentuk-bentuk magnet, dan sifat-sifat magnet. Nah, di muatan bahasa Indonesia, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal formulir kegiatan seperti gambar di samping ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk mengisi formulir. Kemudian petunjuk mengisi formulir. Dan perhatikan contoh di samping, lihat ya. Nah, di situ kan sudah ada seperti nama lengkap, nama panggilan, umur, kelas, alamat, dan juga hobi. Nanti lengkapnya ada di muatan bahasa Indonesia tema 5. Berikutnya anak-anak, kita ke muatan PPKN. Di sini nanti ada keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar ya. Jadi akan disampaikan oleh Bunda tentang menghargai perbedaan keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Kemudian keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Muatan SBDB, kita akan belajar tentang macam-macam reklame. Jadi di situ jenisnya itu akan dikupas habis ya. Dijelaskan secara tuntas di tema 5. Apa saja sih jenis-jenis reklame itu? Kemudian mempresentasikan brosur. Untuk muatan IPS, Bunda akan menjelaskan komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Nah, untuk muatan IPA di subtema 2, kita akan belajar tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Ayo, masih ingat apa benda? Karena ini sudah pernah ada di kelas 5. Kemudian ada kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita jumpai ya. Muatan bahasa Indonesia masih seputar dengan menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Ini sangat penting sekali ya. Jadi contohnya ada seperti gambar yang di samping kiri. Muatan PPKN, ada manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Kemudian tanggung jawab pemilik wirausaha. Nah, di SPDB untuk di subtema 2, ini ada bagian-bagian poster. Kemudian ada kriteria poster kegiatan yang baik. Masuk di subtema 3. Kita plesir dulu ke pantai ya. Karena lama kita nggak liburan ya Nana ya. Di muatan IPS, ada posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Kemudian ada upaya pemerintah meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Nah, kira-kira pelajaran apa ya ini? Nanti kita akan praktek membuat ini. Di subtema 3 untuk muatan IPA, Bunda akan menjelaskan tentang medan magnet.
Kemudian cara membuat magnet. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia ada mengidentifikasi jenis teks formulir. Kemudian mengisi formulir pengiriman barang. Dan mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Muatan PPKN. Di sini kita akan membahas tentang manfaat berwirausaha sejak kecil. Nah, ini penting sekali buat kalian ya. Jadi nanti diharapkan kedepannya itu generasi angkatan kalian ini benar-benar bisa membuka lapangan kerja. Kemudian tanggung jawab pemilik wirausaha. Di muatan SBDP, silakan dinikmati dulu sebelum Bunda jelaskan. Ada biskuit renyah rasa durian, ada rasa coklat. Nah, dari gambar ini kira-kira ini termasuk jenis reklame ya. Jadi di pelajaran SBDP ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Jadi yang ada di kemasan makanan itu adalah salah satu bentuk atau contoh dari embalase. Mungkin untuk ibunya yang sudah melakukan kegiatan produksi ya, kemudian dijual lagi, ini pasti paham dengan trik-trik atau cara dalam marketing. Di sini kita juga akan belajar tentang buklet. Nah, ini ya jadi untuk pelajaran SBDP. Nah, sebelum ke tugas proyek, silakan dinikmati dulu hidangannya. Jangan berebut ya, semuanya pasti dapat satu-satu. Selamat menikmati. Oke, kita langsung ke tugas proyek tema 5. Ada apakah di sini di tugas proyeknya? Pertama, saya nggak akan memberikan tugas yang terlalu banyak di tema 5 untuk prakteknya, karena hanya 2 saja, karena tugas ini, proyek ini juga sudah sangat berat juga ya. Tapi saya yakin kalian bisa, karena anak-anak di rumah sering membantu orang tuanya untuk menjadi pengusaha. Jadi kalian anak-anak akan praktek menjadi pengusaha sukses. Dan kedepannya memang kalian nanti semuanya anak kelas 6 harus sukses. Jadi nanti kalian dari mulai proses produksi, kemudian bentuk pemasarannya bagaimana, nanti akan ada dokumentasi ya. Jadi produksinya bebas, kalian mau boleh jual makanan atau minuman, atau untuk menjual barang jadi juga boleh. Berikutnya adalah kita membuat magnet ya, karena membuat magnet itu ada 3 cara. Nanti akan saya pilihkan yang paling mudah saja. Ini ya penjelasan proyek di tema 5 dan juga pengenalan materi di tema 5 atau capaian yang harus nanti saya sampaikan ke anak-anak ya. Jadi sudah siap ya untuk pelajaran-pelajaran di kelas 6 ini, karena waktu kalian di kelas 6 tidak sampai 1 tahun ya, hanya 7 bulan saja. Cukup sekian anak-anak dari Bunda Febri. Oh iya, jangan lupa ya, selalu cuci tangan pakai sabun dan keluar rumah pakai masker ya. Hindari kontak dengan massa atau jumlah orang yang banyak ya, supaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya virus corona segera pergi dari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat pagi.